Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Saurina Holik dengan nomor induk mahasiswa 35251138 dari kelas B3 jurusan Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Digitalisasi Pendidikan sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke bab pendahuluan. Latar belakang, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Digitalisasi pendidikan menjadi salah satu strategi utama dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia, terutama di tengah tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Digitalisasi pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai pengguna perangkat teknologi dalam pembelajaran, tetapi juga mencakup perubahan sistem, metode, dan budaya belajar yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Fenomena digitalisasi pendidikan di Indonesia semakin menguat sejak pandemi COVID-19, yang memaksa seluruh institusi pendidikan beralih ke pembelajaran daring. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menunjukkan bahwa lebih dari 90% satuan pendidikan Indonesia pernah menerapkan pembelajaran berbasis digital selama masa pandemi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Namun, implementasi digitalisasi pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses teknologi, serta kesiapan guru dan peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, digitalisasi pendidikan merupakan isu penting dan relevan untuk dikaji secara ilmiah. Digitalisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologis, tetapi juga menyangkut kualitas pembelajaran, pemerataan pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis digitalisasi pendidikan sebagai strategi peningkatan kualitas pembelajaran Indonesia, serta merumuskan solusi yang dapat mendukung implementasi secara efektif dan berkeadilan. Berikutnya kita masuk ke bab pembahasan. Yang pertama, konsep digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pembelajaran. Digitalisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga perubahan paradigma pembelajaran yang bersifat konvensional menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Konsep ini sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivistik yang menekankan peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan melalui interaksi dan pengalaman belajar. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pendidikan tercermin melalui penggunaan platform pembelajaran daring, media pembelajaran digital, serta sistem manajemen pembelajaran atau yang disebut dengan Learning Management System. Digitalisasi juga mendukung kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan ruang bagi inovasi pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan menjadi strategi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran nasional. Berikutnya, masuk pada poin digitalisasi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Digitalisasi pendidikan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi digital memungkinkan penyajian materi pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pembelajaran berlangsung tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar apabila didukung oleh desain pembelajaran yang tepat. Digitalisasi juga membantu guru dalam mengelola pembelajaran, melakukan evaluasi, serta memantau perkembangan belajar peserta didik secara lebih sistematis. Dengan demikian,
Kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga di kompetensi pendidik dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara pedagogis. Berikutnya, tantangan digitalisasi pendidikan Indonesia. Meskipun digitalisasi pendidikan menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa akses internet di Indonesia, termasuk di beberapa daerah tertinggal, masih relatif rendah dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan kualitas pembelajaran antar wilayah. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru, menjadi tantangan serius dalam digitalisasi pendidikan. Tidak semua guru memiliki kompetensi literasi digital yang memadai untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi. Tanpa pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan, digitalisasi pendidikan beresiko hanya menjadi perubahan teknis tanpa meningkatkan kualitas pembelajaran secara substansial. Berikut ada strategi optimal digital pendidikan. Untuk menjadikan digitalisasi pendidikan sebagai strategi efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi. Di antaranya, yang pertama, penguatan dan pemerataan infrastruktur digital pendidikan merupakan strategi dasar yang harus diprioritaskan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan akses internet yang stabil dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau yang bisa disebut dengan 3T. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidikan menjadi faktor kunci dalam optimalisasi digital pendidikan. Guru dan dosen perlu dibekali tidak hanya dengan kemampuan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga dengan kompetensi pedagogi digital. Yang ketiga, pembangunan kurikulum yang adaptif terhadap digitalisasi menjadi strategi penting dalam mendukung transformasi pendidikan. Kurikulum perlu dirancang secara fleksibel agar mampu mengakomodasi pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan platform pembelajaran digital serta optimal perlu dilakukan dengan memperhatikan kualitas konten dan desain pembelajaran. Platform digital harus digunakan untuk mendorong pembelajaran kolaboratif, diskusi aktif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Yang kelima, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam ekosistem pendidikan digital perlu ditingkatkan. Dukungan orang tua dalam mendampingi peserta didik belajar serta digital sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Dengan menerapkan strategi tersebut secara terpadu, digitalisasi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai upaya transformasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Optimalisasi digitalisasi pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses pendidikan, serta membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing di era digital. Yang terakhir, kita masuk ke bab penutup. Yang pertama, kesimpulan. Digitalisasi pendidikan merupakan strategi penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi digital, proses pembelajaran dapat menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Namun, keberhasilan digitalisasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan pendidikan yang mendukung. Kesimpulan utama dari esai ini adalah bahwa digitalisasi pendidikan harus dipandang sebagai proses transformasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Dengan strategi yang tepat, pemerataan akses teknologi, dan peningkatan kompetensi pendidik, digitalisasi pendidikan dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Yang terakhir, masuk ke saran. Berdasarkan hasil pembahasan dalam esai ini, digitalisasi pendidikan terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Namun, agar implementasi digitalisasi pendidikan dapat berjalan secara optimal,
dalam berjalan optimal dan berkelanjutan, beberapa hal berikut perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pertama, pemerataan infrastruktur teknologi dan akses internet harus menjadi prioritas utama pemerintah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau yang disebut dengan 3T. Tanpa akses yang merata, digitalisasi pendidikan berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pembelajaran antar wilayah. Yang kedua, peningkatan kompetensi pendidik dalam literasi digital perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pelatihan guru tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan pedagogis dan dalam merancang pembelajaran digital yang bermakna dan berorientasi pada peserta didik. Ketiga, penguatan kebijakan dan regulasi pendidikan digital perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi. Pemerintah dan institusi pendidikan diharapkan mampu menyusun kebijakan yang adaptif, inklusif, serta berpihak pada peningkatan mutu pembelajaran dan perlindungan hak peserta didik. Yang keempat, atau yang terakhir, kolaborasi antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan digitalisasi pendidikan. Dukungan orang tua, lingkungan sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang efektif. Dan berikut daftar pustaka yang saya cari dan saya telaah, yaitu ada dari riset tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dari Tantangan Pendidikan Indonesia, Education, buku pendidikan tinggi di masa pandemi, terus ada dari peran digitalisasi media pembelajaran terhadap kualitas pembelajaran, serta yang terakhir ini saya mendapatkan referensi dari jurnal International Journal of Education, Technology, and Higher Education. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.